Mams, beberapa waktu belakang, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM telah dimulai di berbagai sekolah di Indonesia, terutama di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menyiasati dampak learning loss yang kerap kali terjadi saat mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring hampir 2 tahun masa pandemi COVID-19 ini. Perpindahan PJJ ke PTM inilah yang tidak jarang susah-susah gampang untuk diterapkan oleh tidak hanya orang tua dan anak saja, namun seluruh tenaga pengajar di sekolah. Ada beberapa hal yang perlu diikuti selama menjalani masa-masa transisi pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka terbatas ini, terutama strategi pembelajaran di sekolah. Lantas, apa saja ya strategi Kemendikbudristek untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini dan metode pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan selama menjalani masa-masa transisi pembelajaran tatap muka terbatas? Serta kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan selama mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like video dan komen, serta subscribe YouTube Nagita Channel. Strategi yang dilakukan pemerintah tentunya adalah mensosialisasikan SKB 4 Menteri agar persiapan PTM dapat berjalan maksimal. Mensosialisasikan SKB tersebut kepada pemerintah daerah untuk dapat ditindaklanjuti. Terkait strateginya, ya saya rasa itu ya Mbak, membangun komunikasi kepada semua pihak agar PTM terbatas ini betul-betul dipersiapkan dengan baik, dengan penuh kehati-hatian, agar prioritas sehat dan selamat ini dapat kita laksanakan dengan baik. Ada yang harus dirubah tidak dari kebiasaan beberapa semester ini kita melakukan PJJ dan ke depan kita akan melaksanakan PTM. PJJ merupakan solusi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Tentunya ini adalah sebuah terobosan khususnya bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah, melaksanakan pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Namun PJJ ini juga dilakukan baik secara daring maupun secara luring. Kemajuan teknologi mendorong kita untuk merubah paradigma belajar. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap terbangun sekalipun di masa pandemi. Ketika ke depan pandemi sudah berkurang dan pembelajaran tatap muka sudah mulai dilaksanakan secara terbatas dan bertahap, tentunya PJJ ini sebagai salah satu terobosan menggunakan teknologi tetap bisa dipertahankan, bahkan dapat digunakan, ditingkatkan, dibudayakan kepada peserta didik dalam rangka kegiatan belajar mengajar menggunakan teknologi digital. Kapasitas kelas maksimal 50% dan kondisi kelas harus dipersiapkan, mulai dari jarak tempat duduk yang mengharuskan jarak antara peserta didik juga minimal 1,5 meter, itu harus dipersiapkan. Kapasitas maksimal 50% peserta didik. Dan bahkan durasi belajarnya pun maksimal 2-3 jam. Seperti itu Mbak Ruby. Dan tentunya PTM terbatas di masa pandemi, kondisi saat ini juga merupakan satu ketentuan yang harus kita ikuti. Namun sekolah yang di bawah pembinaan pemerintah daerah untuk PAUD, SD, dan SMP di bawah pembinaan kabupaten kota, untuk SMA,
SMA, SMK, dan SLB di bawah pembinaan provinsi juga tentunya harus mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang terbaru. Penetapan satuan pendidikan yang bisa dibuka untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka diprioritaskan pada daerah level 1, 2, dan 3. Betul-betul level yang memang dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, namun tetap mengacu persiapannya, pelaksanaannya pada SKP 4 Menteri yang telah. Pembelajaran tatap muka terbatas di masa transisi itu memang belum diizinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ini menghindari terjadinya kerumunan. Kemudian juga kantin sekolah tidak direkomendasikan untuk dibuka karena pembelajarannya juga masih terbatas. Maksimal dalam 1 minggu antara 2-3 kali tatap muka di sekolah. Dan durasi waktunya pun setiap tatap muka hanya 2-3 jam. Tentunya anak-anak kita, peserta didik yang bersekolah, diharapkan sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu. Sehingga masih memungkinkan belajar di sekolah durasi 2-3 jam, ditambah perjalanan, masih memungkinkan anak-anak kita bisa melanjutkan makan siangnya di rumah yang disediakan oleh orang tua. Sehingga kantin tidak boleh dibuka. Dan anak-anak kita kami mohon untuk tidak jajan sembarangan. Itu dia Moms, jawaban seputar masa transisi PJJ dan strategi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM di sekolah. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.